Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Isabella Elsiana NPM 43, Khalifatul Ulum NPM 45, Faritianisha NPM 46, Syafa Kotrunada NPM 50, dan Sipa Paujia NPM 51 akan mempresentasikan materi gagal jantung. Gagal jantung merupakan sindrom klinis progresif yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung dapat terjadi karena adanya gangguan yang mengurangi pengisian ventrikel atau disfungsi diastolik dan miokard kontraktilitas atau disfungsi sistolik. Klasifikasi atau golongan obat. Yang pertama ada antagonis aldosteron, kemudian beta blocker, yang ketiga antagonis angiotensin 2, keempat antitrombotik, kelima inhibitor ACE, keenam inotropik dan diuretik. Obat yang digunakan pada gagal jantung ada obat inotropik yang contohnya digoxin, dobutamen, kemudian diuretik, thiazid, loop, antagonis aldosteron, kemudian inhibitor ACE yang menurunkan preload maupun afterload, yang contohnya captopril, enalapril, kemudian beta blocker, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Mekanisme obat dan efek farmakodinamik. Yang pertama, ACE inhibitor. Efek farmakodinamik dapat menurunkan beban pada jantung, menurunkan gejala, memperlambat progres penyakit, dan memperpanjang hidup pada gagal jantung kronis. Mekanismenya menurunkan resistensi arteri maupun vena dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, atau mencegah peningkatan angiotensin 2 atau vasokonstriktor yang bekerja sebagai stimulus pelepasan aldosteron, sehingga pelepasan aldosteron pun berkurang. Aldosteron dapat meningkatkan ekskresi Na+ dan H2O, menurunkan volume darah, dan mengurangi aliran balik vena ke jantung. Diuretik. Yang pertama ada thiazid. Mekanisme kerjanya, thiazid bekerja pada segmen awal tubulus distal dengan menghambat reabsorpsi NaCl dengan terikat pada symporter yang berperan untuk kontransport Na+Cl-. Elektronetral. Kemudian terjadi peningkatan ekskresi Na+Cl- dan H2O. Beban Na+ yang meningkat dalam tubulus distal menstimulasi pertukaran Na+ dengan K+ dan H+, meningkatkan sekresinya dan menyebabkan hipokalemia dan alkalosis metabolik. Kemudian efek farmakodinamiknya dapat meningkatkan ekskresi natrium dan air dengan menurunkan volume dalam sirkulasi, maka perlot dan edema akan berkurang. Kemudian diuretik hemat kalium, amilorid dan triamteren. Mekanisme kerjanya menurunkan permeabilitas membran lumen terhadap Na+ pada distal nefron dengan mengisi kanal Na+, dan menghambatnya dengan perbandingan 1:1. Efek farmakodinamik diuretik hemat kalium meningkatkan ekskresi Na+, Cl- dan H2O dan menurunkan ekskresi K+. Antagonis aldosteron atau spironolakton. Efek farmakodinamiknya memperbaiki albuminuria dengan penurunan tekanan darah yang didapatkan setelah terapi selama beberapa bulan. Mekanisme kerjanya memblok ikatan aldosteron secara kompetitif pada reseptor sitoplasma sehingga meningkatkan ekskresi Na+, Cl- dan H2O dan menurunkan sekresi K+ yang diperkuat oleh listrik. Kemudian diuretik kuat atau diuretik loop. Efek farmakodinamiknya mengurangi edema perifer dan edema paru pada gagal jantung sedang hingga berat. Mekanisme kerjanya menghambat reabsorpsi NaCl dalam Henle-Acedens segmen tebal. Segmen tersebut mempunyai kapasitas besar untuk mengabsorpsi NaCl, sehingga obat yang bekerja pada tempat ini menyebabkan diuretis yang lebih hebat daripada diuretik lain. Diuretik loop bekerja dengan menghambat kontraspor Na+, K+, 2Cl- pada membran lumen. Na+ secara aktif ditranspor keluar sel ke dalam interstisium oleh pompa yang tergantung pada Na+, K+, ATPase di membran basolateral. Inotropik atau digoxin memiliki efek farmakodinamik meningkatkan kekuatan otot jantung dengan menambah peningkatan kalsium sitosol yang terjadi pada setiap potensial aksi. Digoxin meningkatkan kalsium intraseluler secara tidak langsung dengan menghambat Na+, K+, ATPase membran dengan mekanisme kerja menghambat Na+, K+, ATPase membran yang berperan dalam pertukaran Na+, K+, melalui membran sel otot. Na+ intraseluler meningkat dan menghasilkan peningkatan sekunder Ca2+ intraseluler, kemudian kekuatan kontraksi miokard meningkat, dan peningkatan Ca2+ intraseluler yang terjadi karena penurunan gradien Na+ sepanjang membran.
mengurangi pengeluaran Ca2+ oleh pertukaran Na+Ca+ yang terjadi selama diastol. Antagonis angiotensin II memiliki mekanisme mirip dengan cara kerja S inhibitor, yaitu dengan mencegah peningkatan angiotensin II yang bekerja sebagai stimulus pelepasan aldosteron, sehingga pelepasan aldosteron pun berkurang. Aldosteron dapat meningkatkan ekskresi Na+ dan H2O, menurunkan volume darah, dan mengurangi aliran balik vena ke jantung. Perbedaannya pada ARB tidak menghambat pemecahan bradikinin sehingga tidak menimbulkan batuk kering. Efek farmakologinya mencegah vasokonstriksi, menurunkan sekresi aldosteron, dan menurunkan tekanan darah. ARB sebagai alternatif untuk pasien yang harus menghentikan S inhibitor akibat batuk yang persisten. Kemudian antitrombotik atau warfarin memiliki mekanisme kerja dengan menghambat sintesis vitamin K di hati sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Memiliki efek farmakodinamik menghambat vitamin K epoksid reduktase sehingga terjadi deplesi faktor koagulan vitamin K dependen. Absorpsinya berkurang jika ada makanan di saluran cerna. Kemudian beta blocker atau pranolol memiliki mekanisme memblok atau menghambat reseptor beta 1 dan beta 2 blocker. Memiliki efek farmakodinamik, menurunkan kontraktilitas miokard dan memperberat gagal jantung. Prevalensi menurut WHO tahun 2015 sebanyak 23 juta jiwa atau sekitar 54% kematian disebabkan oleh CHF atau congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Resiko perkembangan CHF ini sebesar 20% untuk usia lebih dari sama dengan 40 tahun dan meningkatnya seiring bertambahnya usia. Menurut Kemenkes RI tahun 2013, usia lebih dari sama dengan 15 tahun terdapat sekitar 29.696 jiwa. Jawa Timur menempatkan posisi pertama dengan penderita gagal jantung sebanyak 54.826 jiwa. Kemudian Maluku dengan posisi paling sedikit penderita gagal jantung yaitu hanya sebesar 144 jiwa. Penderita gagal jantung terbanyak terdapat pada rentang usia 55-64 tahun dengan 60.659 jiwa yang berdasar pada diagnosis dokter dan rentang usia 45-54 tahun sebanyak 107.053 jiwa berdasarkan diagnosis atau gejala. Patofisiologi penyebab utama gagal jantung merupakan penyakit arteri koroner dan hipertensi serta faktor pencetus umum yang dapat menyebabkan pasien gagal jantung ialah infark miokard atau serangan jantung, fibrilasi atrium, infeksi paru, ketidakpatuhan dengan diet atau terapi obat, dan penggunaan obat yang tidak tepat. Kemudian karena disfungsi sistolik atau penurunan kontraktilitas yang menyebabkan berkurangnya massa otot, misalnya infraksi miokard atau serangan jantung, kardiomiopati dilatasi, dan hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel dapat disebabkan oleh kelebihan tekanan, misalnya hipertensi sistemik atau paru dan stenosis katup aorta atau pulmonal, atau kelebihan volume, misalnya regurgitasi katup, pirau keadaan output tinggi. Kemudian karena disfungsi diastolik atau pembatasan pengisian ventrikel, peningkatan kekakuan ventrikel, hipertrofi ventrikel, penyakit miokard infiltrasif, iskemia miokard, dan serangan jantung, stenosis katup mitral atau trikuspid, dan penyakit perikardial atau misalnya perikarditis dan tamponat perikardial. Kemudian curah jantung yang rendah pada gagal jantung menyebabkan aktivitas saraf simpatis meningkat yang menstimulasi frekuensi serta kekuatan denyut jantung dan mempertahankan tekanan darah dengan meningkatkan resistensi vaskular. Pada gagal jantung, peningkatan tahanan yang harus dilawan jantung atau afterload akan semakin menekan curah jantung, sehingga aliran darah ginjal yang berkurang menyebabkan sekresi renin dan peningkatan kadar angiotensin serta aldosteron plasma. Retensi natrium dan air meningkatkan volume darah, meningkatkan tekanan vena sentral atau preload, dan terjadi pembentukan edema. Perubahan-perubahan akibat kompensasi ini pada awalnya membantu mempertahankan curah jantung, namun dengan waktu yang lebih panjang menyebabkan perubahan, misalnya dilatasi ventrikel abnormal yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Hanya obat-obatan penghambat neurohormon yang terlibat pada perubahan-perubahan kompensasi ini yang meningkatkan ketahanan hidup pada pasien gagal jantung kronis, yaitu inhibitor S dan beta blocker.
Etiologi atau faktor pencetus yang pertama, gagal ginjal, penyakit katup jantung, infak miokard atau penyakit arteri koroner, aritmia atau bradiaritmia pada blok jantung lengkap, kardiomiopati dilatasi, hipertensi, penyakit jantung bawaan misalnya VSD-PDA, hipertiroidisme atau hipotiroidisme. Nah, simptom dari gagal jantung itu sendiri adanya tanda kelelahan. Selain itu juga ada edema tungkai, sesak nafas saat beraktivitas ataupun saat beristirahat, adanya takikardi, adanya efusi pleura, adanya edema perifer, dan juga hepatomegali. Oke, selanjutnya adalah diagnosis. Nah, untuk mendiagnosis gagal jantung itu sendiri dapat dilakukan dengan melihat gejala ataupun tanda-tanda yang dialami oleh pasien. Selain itu, dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Tujuan dari pemeriksaan laboratorium ini adalah untuk mengidentifikasi gangguan-gangguan yang dapat memperburuk ataupun yang dapat menyebabkan gagal jantung itu sendiri. Contohnya adalah pemeriksaan sel darah, terus pemeriksaan kalsium ataupun magnesium, dan juga pemeriksaan urin. Next ada hipertrofi ventricle. Hipertrofi ventricle ini dapat diketahui melalui fototoraks ataupun EKG, dan untuk edema paru itu dapat diketahui melalui radiografi. Selanjutnya ini EKG selain untuk hipertrofi ventricle, EKG juga dapat mengidentifikasi kelainan pada perikardium, miokardium, ataupun katup jantung, dan untuk menghitung fraksi ejeksi ventrikel kiri atau LVEF. Nah, LVEF ini berfungsi untuk menentukan apakah ada disfungsi sistolik ataupun diastolik pada jantung. Nah, selanjutnya ini adalah diagnosis berdasarkan sistem staging American College of Cardiology atau American Heart Association. Dia menyediakan kerangka kerja yang lebih efektif, lebih komprehensif untuk mengevaluasi, mencegah, dan mengobati gagal jantung. Next ada sistem klasifikasi fungsional Asosiasi Jantung New York. Dimaksudkan terutama untuk mengklasifikasikan pasien gagal jantung bergejala menurut subjektif dokter evaluasi. Jadi menurut sistem klasifikasi fungsional Asosiasi Jantung New York ini, dia mengklasifikasikan 4 kelas untuk mendiagnosis gagal jantung ini. Nah, yang pertama ini adalah kelas fungsional atau FC1. Dan ini adalah pasien-pasien yang tidak memiliki batasan aktivitas fisik. Pasien kelas 2 atau FC2 memiliki sedikit batasan. Nah, yang kelas 3-nya ini memiliki batasan yang lebih jelas, dan yang kelas 4 ini tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa rasa yang tidak nyaman. Nah, selanjutnya ini adalah terapi farmakologi gagal jantung. Seperti yang kita tahu, untuk terapi farmakologinya ini menggunakan obat golongan ACE inhibitor, antagonis angiotensin 2, diuretik, beta blocker, antitrombotik. Nah, yang pertama ini adalah ACE inhibitor. Contoh di sini adalah captopril. Captopril diindikasikan untuk pengobatan gagal jantung kongesti, hipertensi anak ataupun dewasa, baik ringan ataupun sedang, digunakan dengan diuretik atau digitalis. Jadi dikombinasikan dengan diuretik atau digitalis. Kontraindikasinya ini adalah hipersensitif, ibu hamil ataupun sedang program hamil. Dosisnya untuk awal itu sehari 2 kali 12,5 mg. Dosis pemeliharaannya ini sehari 2 kali 25 mg. Dosis ini dapat ditingkatkan setelah 2-4 minggu. Dosis maksimalnya ini 0,6 mg per kilogram berat badan per harinya dalam 2-3 dosis terbagi. Efek sampingnya ini ada proteinuria, meningkatnya ureum darah dan kreatinin, idiosinkratik, rasis, pruritus, neutropenia, anemia, trombositopenia, sama hipotensi. Efek toksiknya itu adanya batuk dan juga angioedema. Selain captopril, ada juga enalapril, lisinopril, ramipril, trandolapril, pokoknya yang belakangnya pril-pril. Nah, selanjutnya ini adalah antagonis angiotensin 2. Contoh di sini itu ada losartan yang berindikasi untuk hipertensi. Kontraindikasinya terhadap ibu hamil dan menyusui. Efek sampingnya ini mual, diare, batuk, pusing, sakit kepala, kram otot, insomnia, mialgia, dan hidung tersumbat. Dosisnya ini 50-100 mg sekali dalam sehari. Untuk gangguan hati, itu dosisnya itu diturunkan menjadi 25 mg. Efek toksiknya sama dengan ACE inhibitor, namun batuknya ini lebih jarang. Contoh lain dari antagonis angiotensin 2 ini, selain losartan, itu ada kandesartan, valsartan, yang belakangnya sartan-sartan. Nah, selanjutnya ini adalah obat golongan diuretik.
Nah, diuretik kuat ini contohnya ada furosemid, bumetanid, torasemid. Kalau golongan tiazidnya itu ada HCT sama clortalidon. Kalau diuretik hemat kalium itu ada amilorid, triamteren, dan untuk antagonis aldosteronnya ini termasuk ke dalam diuretik hemat kalium yang contohnya itu adalah spironolakton dan eplerenon. Nah, furosamid ini diindikasikan untuk edema karena gangguan jantung, gangguan ginjal, sirosis hati, hipertensi ringan dan sedang. Untuk dosis dewasa itu seharinya itu 1 sampai 2 kali, 1 sampai 2 tablet. Maksimalnya ini 5 tablet dalam sehari. Dosis awal itu 20 sampai 40 mg dan untuk edema paru-paru dosis awalnya ini 40 mg secara intravena dan dapat dilanjutkan 20 sampai 40 mg setelah 20 menit. Efek toksiknya dari furosemid ini adalah terjadinya hipokalemia. Nah, selanjutnya ini ada indapamid. Indapamid ini diindikasikan untuk hipertensi esensial. Kontraindikasinya ini hipersensitif terhadap sulfonamid, gagal ginjal ataupun hati berat, riwayat kecelakaan cerebrovaskular, ensefalopati hepatik, hipoklemi. Perhatian terhadap indapamid ini jangan dikunyah, jadi obat ini tidak bisa dikunyah, harus ditelan utuh, diperhatikan terhadap ibu hamil dan menyusui, dan dimonitor kadar kalium dan asam urat pada pasien gout. Efek samping dari indapamid ini adalah terjadinya letih, hipotensi ortostatik, hipokalemia, dan adanya alergi. Dosisnya ini sehari 1 tablet. Efek toksiknya itu terjadi alkalois metabolic hipoklemik dan hiperurisemia. Dan untuk golongan tiazid dapat menyebabkan hiperlipid, hiponatremia, dan juga reaksi alergi. Nah, selanjutnya ini ada golongan diuretik hemat kalium yaitu amilorid dan juga spironolakton. Amilorid ini diindikasikan untuk edema dan hipertensi. Jika terjadi hipokalemia dan sulit untuk dihindar, dapat diatasi dengan kalium tambahan. Dikontraindikasikan terhadap pasien sensitif terhadap golongan tiazid, adanya anuria, peningkatan kadar kalium darah, pasien dengan pengobatan diuretik hemat kalium atau penambahan kalium, tidak diberikan untuk anak-anak, insufisiensi gagal ginjal akut, dan kegagalan fungsi ginjal kronik. Untuk dosis dewasa ini sehari 1 sampai 2 tablet. Efek toksik yang terjadi itu adanya asidosis metabolik hiperkalemik, hiperkalemia, dan juga gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya ini adalah spironolakton yang diindikasikan untuk hipertensi esensial, hipertensi berat, edema jantung, edema karena sirosis hati, dan juga edema karena sindrom nefrotik. Untuk dosisnya pada pasien gejala hipertensi esensial itu untuk dewasa 25 mg per harinya dan dapat ditingkatkan menjadi 100 mg per hari. Dosis tunggal ataupun dosis terbagi. Pada anak 1-2 mg per kilogram berat badan per harinya terbagi dalam 2 dosis. Nah, untuk pasien hipertensi berat ini 100 mg per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 400 mg per hari dalam 2 minggu. Dan untuk edema jantung dewasa ini dengan dosis 50-100 mg per harinya, baik itu dosis tunggal ataupun terbagi, pada anak 1 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Untuk pasien dengan gejala edema karena sirosis hati, itu dosis dewasanya itu 300-600 mg per hari. Dan untuk pasien yang mengalami gejala edema karena sindrom nefrotik, pada dewasa itu 100-200 mg per harinya. Dan untuk edema idiopatik, itu 100 mg per hari. Edema pada anak itu 3,3 mg per kilogram berat badan dengan dosis tunggal ataupun terbagi. Nah, efek toksik dari spironolakton ini terjadinya ginekomastia, impotens, dan hiperplasia. Nah, selanjutnya ini adalah golongan dari beta blocker. Contoh di sini adalah propranolol, diindikasikan untuk hipertensi, angina pectoris, disaritmia jantung, tremor esensial, kardiomiopati obstruktif hipertrofi, profilaksis setelah infark miokard akut, dan juga migrain. Dosisnya ini untuk dewasa dan juga anak di atas 12 tahun. Pada angina pectoris 20 mg 3-4 kali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan secara bertahap sampai 40 mg 3-4 kali sehari. Untuk aritmia jantung itu 10-30 mg per hari. Untuk hipertensi 20 mg 3 kali sehari.
Dosis ini dapat ditingkatkan setelah 3 hari menjadi 40 mg 3-4 kali sehari. Untuk migrain pada dewasa itu 40 mg 2-3 kali sehari. Untuk kardiomiopati obstruktif hipertrofi itu 10-20 mg 3-4 kali sehari. Untuk anak di bawah 12 tahun itu setengah dari dosis dewasa. Efek toksik yang dialami penggunaan propranolol ini, pasien akan mengalami sindrom lucut jika pemakaian jangka panjangnya ini tiba-tiba dihentikan. Terus adanya gejala cemas, takikardi, meningkatnya intensitas angina, dan juga hipertensi. Contoh lain dari beta blocker ini ada bisoprolol, metoprolol, carvedilol. Nah, selanjutnya ini adalah golongan obat antitrombotik. Contoh di sini itu ada warfarin, diindikasikan untuk pengobatan dan pencegahan trombosis vena, terapi tambahan untuk mengatasi penyumbatan koroner. Dosisnya itu bersifat individual, jadi dosis awalnya ini 5-10 mg per harinya selama 2 hari. Penyesuaian dosis dilakukan menurut hasil International Normalized Ratio, dan dosis pemeliharaannya ini 2-10 mg per hari. Efek sampingnya ini adalah kembung, hilang nafsu makan, mual, mimisan, rambut rontok. Efek toksiknya ini adanya penyakit kuning. Nah, selanjutnya ini masuk ke materi terapi non-farmakologi. Bisa menggunakan obat-obat herbal, pengubahan gaya hidupnya, dan juga adanya alternatif lain. Nah, penggunaan herbal ini contohnya menggunakan daun moringa oleifera atau daun kelor, penggunaan kulit kayu ipuh, daun ketepeng, lidah buaya, labu air, dan juga daun pohon suci Cina. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Pasien gagal jantung dengan diabetes, dislipidemia, atau obesitas harus diet sesuai untuk menurunkan gula darah, lipid darah, atau berat badan. Lalu, untuk pasien gagal jantung yang stabil, mengurangi aktivitas fisik dengan melakukan olahraga yang teratur seperti bersepeda atau berjalan. Sedangkan untuk orang mengidap gagal jantung akut atau tidak stabil, dianjurkan untuk beristirahat. Gaya hidup selanjutnya itu tidak merokok dan hindari berpergian ke tempat-tempat tinggi, panas, dan lembab. Alternatif lainnya, pompa balon intra-aortik atau IABP biasanya digunakan pada pasien dengan gagal jantung lanjut yang tidak merespon secara adekuat terhadap terapi obat, seperti mereka yang mengidap iskemia miokard keras atau pasien shock kardiogenik. Vasodilator 4 dan agen inotropik umumnya digunakan bersamaan dengan IABP untuk memaksimalkan manfaat hemodinamik dan klinis. Lalu yang kedua, alat bantu ventrikel yang ditanamkan dan dibantu dengan pembedahan sebagai fungsi untuk pemompaan ventrikel kanan atau kiri. Alat ini dapat digunakan dalam jangka pendek dalam beberapa hari sampai beberapa minggu untuk stabilisasi sementara pasien yang menunggu intervensi untuk memperbaiki disfungsi jantung. Alat ini juga digunakan secara lama, yaitu beberapa bulan sampai tahun sebagai jembatan menuju. Selanjutnya untuk alternatif yang ketiga yaitu transplantasi jantung ortotropik, yaitu pilihan terapi terbaik untuk pasien penderita gagal jantung kronis irreversible di Asosiasi Jantung New York dengan kelangsungan hidup 10 tahun. Lalu di sini ada algoritma atau penata laksanaan penyakit gagal jantung. Yang pertama yaitu menggunakan ACE inhibitor. Diberikan kepada seluruh pasien gagal jantung simptomatik dan fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari atau sama dengan 40% kecuali terdapat kontraindikasi. ACE inhibitor memperbaiki fungsi ventrikel dari kualitas hidup pasien, mengurangi perawatan rumah sakit akibat memburuknya gagal jantung, serta meningkatkan angka kelangsungan hidup. Lalu yang kedua, yaitu ada obat antagonis. Selanjutnya ada antagonis angiotensin 2. Direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari atau sama dengan 40%, tetap simptomatik walau setelah pemberian ACE inhibitor, kecuali terdapat kontraindikasi, dan antagonis aldosteron.
Antagonis angiotensin 2 dapat memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidup pasien, mengurangi perawatan rumah sakit akibat memburuknya gagal jantung, serta mengurangi angka kematian yang disebabkan kardiovaskular. Selanjutnya yaitu ada diuretik. Direkomendasikan pada pasien dengan tanda klinis atau gejala kongesti yang bertujuan untuk mencapai status euvolemia dengan dosis paling rendah dan diatur sesuai dengan kebutuhan pasien untuk menghindari dehidrasi atau retensi. Yang keempat ada antagonis aldosteron. Kecuali terdapat kontraindikasi, obat ini dapat digunakan. Pemberian obat angiotensin aldosteron dengan dosis kecil pada seluruh pasien dengan fraksi ejeksi kurang dari atau sama dengan 35%. Dan gagal jantung simptomatik berat tanpa hiperkalemia dan gangguan fungsi ginjal berat harus melalui pertimbangan. Angiotensin aldosteron dapat mengurangi frekuensi perawatan dari rumah sakit karena memburuknya gagal jantung serta meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien. Di sini ada contoh kasus penyakit gagal jantung dan solusinya dengan metode SOAP disertai data klinisnya. Nah, penata laksanaan kasus dan pembahasan. Yang pertama itu subjektif. Kita lihat di sini ada namanya Tuan Ray, nomor rekam medik, umur atau tempat tanggal lahir, berat badannya, tinggi badan, alamat, riwayat lifestyle-nya kayak gimana. Di sini dia kecanduan merokok dari umur 28 tahun, dapat menghabiskan rokok sebanyak 60 batang per hari. Namun, 8 bulan yang lalu mulai berhenti merokok. Selanjutnya adalah penata laksanaan kasus dan pembahasan secara objektif. Dari hasil pemeriksaan didapatkan data tekanan darah, denyut jantung, BMI-nya, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida, dan pengobatan yang sedang dijalaninya yaitu ada aspirin dengan dosis 100 mg per hari, clopidogrel, perindopril 4 mg per hari, dan simvastatinnya 20 mg per hari. Penata laksanaan yang ketiga yaitu asesmen. Hipertensinya selama 20 tahun, angina pectoris selama 2 tahun, memiliki NSTEMI, pernah menjalani PTCA, dan pemasangan stent pada arteri koroner kiri, dan terdapat hiperlipidemia. Yang keempat yaitu plan. Bisa dengan terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Dari data hasil pemeriksaan pada pasien bernama Tuan Ray, kita dapat menilai hipertensinya itu termasuk ke kategori yang mana. Hipertensi Tuan Ray termasuk kategori hipertensi derajat 2 dengan tekanan darah sistoliknya antara 160 sampai 179 mm hidrogium dan tekanan darah diastoliknya 100 sampai 109 mm hidrogium. Selanjutnya yaitu ada penilaian kolesterol yang terdiri atas kolesterol total, kolesterol LDL, HDL, dan trigliserida. Di sini kolesterol total, LDL, dan trigliserida termasuk ke dalam kategori kelas batas atas, sedangkan untuk kolesterol HDL termasuk kategori kelas rendah. Selanjutnya untuk penata laksanaan gagal jantung yaitu ada tahap analisis obat, di mana sebelum analisis obat ini kita sudah mengetahui dan sudah dilakukan pemeriksaan secara objektif terhadap pasien yang bernama Tuan Rian ini. Dia sedang menggunakan obat apa saja. Nah, analisis obat yang dilihat dari penggunaan obat, di sini ada penggunaan obat clopidogrel yang diberikan 12 bulan setelah pemasangan stent. Ada pemberian aspirin, penggunaan ACE inhibitor atau perindopril yang dikombinasikan dengan beta blocker dalam terapi hipertensinya, dan dosis simvastatin sebanyak 20 mg per hari harus ditingkatkan untuk menurunkan kadar LDL pasien. Selanjutnya untuk analisis obat dilihat dari interaksi obat. Di sini ada aspirin dan clopidogrel memiliki kerja aditif sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan di gastrointestinal. Selanjutnya ada interaksi obat antara aspirin dan perindopril.
yang dapat menyebabkan menurunnya efek hipotensi dari perindopril. Dan yang terakhir, interaksi perindopril dan makanan. Penggunaan perindopril bersamaan dengan diet kalium tinggi menyebabkan hiperkalemia. Solusi dari penata laksanaan kasus gagal jantung bisa dilakukan dengan terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologinya, yang pertama bisa dengan edukasi mengenai gagal jantung, penyebab dan bagaimana mengenal serta upaya bila timbul keluhan dan dasar pengobatannya. Lalu ada juga dengan perubahan gaya hidup pasien. Untuk terapi farmakologinya, bisa menggunakan obat aspirin dengan dosis 100 mg per hari sebagai antiplatelet, clopidogrel dengan dosis 75 mg per hari sebagai antiplatelet, perindopril 4 mg per hari sebagai obat penyakit gagal jantung koroner, dan yang terakhir mengonsumsi obat simvastatin dengan dosis 40 mg per hari sebagai antikolesterol. Terapi antiplatelet yang digunakan dapat mencegah terjadinya penyumbatan pada arteri koroner jantung dan juga untuk pasien yang mengalami sakit dada akibat adanya penyumbatan. Terapi ACE inhibitor atau perindopril diindikasikan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama bagi pasien dengan disfungsi ventrikular kiri. Dosis simvastatin digunakan sebanyak 40 mg per hari untuk menurunkan kadar LDL pasien. Lalu penggunaan ACE inhibitor digunakan untuk penyakit jantung koroner selama 4-5 tahun. Pasien menggunakan ACE29 inhibitor yaitu perindopril untuk mengatasi peningkatan kadar kolesterol dan tekanan darah yang mencapai 145/85 mm hidrogium. Untuk mencapai target terapinya yaitu di bawah atau sama dengan 130/80 mm hidrogium.